kabar Miss Jojo? Baik. Kalian apa kabar? Baik. Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di Keluar Gosip episode 42. Pendidikan sangat penting. Kemajuan teknologi terus berkembang. Namun apakah manusianya mau diperbarui? Gila, ini kayak komputer aja. Gua aja Pentium 1 aja nggak ngerti cara menggunakannya gimana ya kan? Sebelum lanjut ke bab 1, jangan lupa klik tombol di bawah. Oke, muridku, di bab pertama kita akan bahas Menteri Nadiem bakal wajibkan pelajaran bahasa Inggris untuk siswi SD. Mendikbud menerapkan kebijakan baru yang membuat bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa SD dan sederajat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan persiapan menghadapi tantangan global. Bagus nih, Indonesia makin maju dan jangan mau dibodohi ya kan. Nanti kalau misalkan ada berpergian ke Eropa atau ke luar negeri kemana lah, jadi kita bisa beradaptasi cara ngomong dengan mereka. Jadi kita nggak bodoh-bodoh banget lah ya. SDM-nya nggak rendah-rendah banget. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada Miss, itu kan hal yang bagus ya Miss. Tapi gimana kalau anak-anak nantinya lebih suka bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Bagus juga, tapi kan dia juga terlatih di rumah kan bahasa Indonesia hari-hari sama keluarga kan. Jadi dia nggak mungkin kalau nggak bisa bahasa Indonesia nggak mungkin. Berarti Miss, untuk di masa mendatang ini bahasa yang paling dibutuhkan untuk dunia kerja sebenarnya bahasa Inggris ya Miss ya? Iya, bahasa Inggris juga, tapi jangan sampai melupakan bahasa dari asal kita dari mana. Apakah orang yang punya kemampuan bahasa asing atau bahasa Inggris itu cenderung jauh lebih sukses daripada orang yang kurang bahasa asing, Miss? Tidak juga, tapi bahasa Inggris itu juga penting ya kan. Oke, anakku, bab 1 udah selesai. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, di bab 2 ini kita akan bahas game online yang mengandung kekerasan dinilai rusak moral anak. Game online yang mengandung kekerasan dinilai memiliki potensi merusak moral anak bangsa, sehingga pemerintah berencana untuk memblokir game Free Fire dan meminta peran aktif orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak. Oke, ada pertanyaan nggak untuk ini? Kan sekarang juga banyak tuh orang-orang, anak-anak yang sukses gara-gara main game. Itu gimana tuh Miss? Kan gamenya membawa pengaruh positif. Tergantung gamenya apa dulu. Kalau gamenya kayak game bot itu kan nggak menghasilkan. Miss, itu kan tadi katanya game kekerasan ya, mau ditutup. Tapi kalau misalkan ditutup, kira-kira game gantinya apa? Game kelembutan gitu atau gimana? Karena game-game yang cenderung memiliki kekerasan itu sebenarnya game yang diminati sama anak-anak, Miss. Iya, tapi itu kan juga menimbulkan atau dapat mempengaruhi anak itu seperti dia jadi kayak ikut tawuran, terus berantem antar wilayah gitu. Itu nggak bagus juga sebenarnya, pengaruh besar sih. Jadi kalau game kayak olahraga itu masih nggak apa-apa ya, Miss? Gak apa-apa, yang penting jangan game bot. Oke sayangku, mending kita lanjut ke bab 3 ya. Di bab 3 ini kita akan membahas putus cinta. Pelajar SMP sebarkan video mesum mantan pacar. Wow. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya bahwa video tersebut telah beredar luas di sekolah. Pelaku yang kesal kemudian menyebarkan video porno tersebut ke rekan-rekannya karena tidak terima diputuskan secara sepihak. Aduh, makanya kalau pacaran aja, jangan bikin video-video mesum. Nah, kayak gini nih, kalau kalian ada masalah sedikit, semua aib kebongkar. Sama kayak kalian berteman tuh jangan cerita semuanya. Kalian mesti tahu batasannya. Kalian berantem sedikit, itu aib bakal kebongkar gitu loh. Ini salah satu contoh ya, bukan cuma teman, tapi pasangan juga bisa. Mungkin dia sakit hati atau mungkin dia kesel. Nah, ini salah satunya. Ada pertanyaan nggak? Itu kan Miss, pelakunya kan masih anak sekolah. Kira-kira ada pengaruh dari pembelajaran di sekolah nggak sih Miss sampai kayak mereka kayak gitu? Kalau pengaruh sekolah tuh sebenarnya nggak mungkin ya, masa guru mengajarkan kayak gitu ya. Tapi kalau lingkungan mungkin iya, lingkungan, dan sekarang tuh internet itu semakin canggih ya. Makanya kita mesti memblokir internet yang ada nya. Tapi kan Miss, video mesum itu lalu orang nyebar supaya mempermalukan orang kan. Artinya video itu kan sudah terjadi sebelum ada masalah itu kan. Mungkin banyak nih anak-anak pelajar juga yang melakukan hal-hal tersebut tuh Miss, dengan ya
handphone, udah bisa merekam. Apakah orang tua nggak boleh ngasih handphone yang bagus untuk pelajar atau gimana, Miss? Ada tanggapan nggak, Miss? Boleh banget, kata siapa nggak boleh, tapi kalian juga harus mengawasi apa yang di browsing sama anak kalian, apa aja yang di browsing, apa aja yang di Google, apa aja yang di searching. Itu bahaya sekali karena di internet kan kita bisa menemukan apa saja gitu loh. Lu ngomong apa aja langsung muncul kan. Miss, pesan untuk anak-anak sekolah dong, Miss, yang suka pasarannya offside gitu, kasih pesan dong, Miss. Oke, pesan buat anak-anakku yang di luaran sana, tolong kalau berpacaran jangan berlebihan, pacaran sewajarnya aja. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu loh. Bikin malu kan kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya. Pacaran yang sewajarnya aja, saling support, tidak saling mengekang, terus menuju sukses dan berhasil bersama ke depannya seperti apa. Ya kalau emang jodoh ya kalian nikah, tapi kalau nggak jodoh ya nggak usah coba-coba. Meskipun kalian masih SMP, SMA nggak boleh coba-coba ya. Untuk anak jangan coba-coba. Oke, masih kecil udah begitu, gimana gedenya? Ya masih kecil udah bisa bikin anak kecil. Oke, sekarang kita lanjut ke bab akhir ya. Kita kasih kesimpulannya. Pentingnya perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Oke, makasih udah ikutin kelasnya Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe.